Terima kasih banyak Dokter Darwito. Mohon jangan ditutup dulu, mungkin Ya. kita akan diskusikan karena saya catat banyak sekali masukan dari Dokter Darwito. Tapi sebelumnya mungkin saya diskusikan dulu nih kepada penelitinya. Jadi peneliti dalam topik PSBB ini dari Divisi Bencana milik PKMK, FKKMK, UGM. Jadi Mas Gede, kalau saya cermati dari masukan Pak Darwito tuh ada 5 poin yang tadi Pak Darwito coba untuk menawarkan atau ya menawarkan ya kepada peneliti mengenai pertama mengenai kondisi COVID-19 yang memang memiliki perubahan terus-menerus di mana penularannya tidak melalui droplet ya, tapi airborne disease. Nah, itu nanti pembatasannya seperti apa dalam penelitian ini. Kemudian yang kedua itu adalah mengenai regulasi lintas sektoral. Jadi regulasi ini adalah, jadi Pak Darwito mengamati bahwa pembatasan sosial itu bisa berbeda-beda di setiap wilayah, kemudian tidak bisa hanya Kementerian Kesehatan saja yang yang menetapkan kebijakan atau menutup pasar atau menutup tempat keagamaan. Itu nanti apakah analisisnya akan sejauh itu juga atau seperti apa. Kemudian yang ketiga, Pak Darwito juga ingin mencoba memberikan wawasan mengenai penularan yang terjadi di rumah sakit. Trennya seperti apa sih data dari Februari sampai saat ini, apakah juga akan dimasukkan dalam penelitian ini atau nanti seperti apa. Kemudian yang selanjutnya mengenai faktor dari local wisdom ya. Tadi daerahnya kan ada 2 ya, DIY sama Jabodetabek. Nah, mungkin Jabodetabek nanti diterangin itu berapa wilayah yang nanti mau diteliti. Kemudian yang terakhir ini faktor ekonomi. Itu apakah nanti juga akan dianalisis atau seperti apa nih penelitian ini memotret gambaran kebijakan PSBB itu. Nah, kurang lebih seperti itu, Mas Gede. Monggo. Ya, terima kasih. Terima kasih juga masukannya Dr. Darwito ini dirapel ya, mungkin karena saya belum sempat ketemu langsung nih dengan Dr. Darwito. Inilah kita diskusinya memang langsung di sini. Mohon maaf, mohon izin ya Dok. Ya, nggak masalah Mas, nggak masalah Pak Gede. Itu sangat bagus sekali masukannya. Saya juga, kalau saya mencatatnya malah 6 ya, Mbak moderator ya. Jadi ada beberapa koreksi, nanti saya koreksi juga memang ada masukan-masukannya mengenai pro dan kontra tadi. Karena citasi yang kami ambil seperti itu, kemudian faktor nanti akan kita hilangkan sesuai dengan kondisi yang pandemi sekarang ini, tidak perlu ada disebutkan di kerangka teori, nanti saya ganti itunya. Kemudian tadi sangat bagus sekali Dok masukannya mengenai manajemen kesehatan masyarakat. Memang Kemenkes tidak akan jalan jika tidak ada peraturan-peraturan lain dari lintas sektor. Nah, itulah kenapa kemudian saya tampilkan lagi ini kerangka teorinya, ada instruksi lintas sektor, nanti akan kita lihat Dok. Betul sekali, nanti akan kita bikinkan timeline-nya. Jadi rencana kami di penelitian ini pada saat pembahasan akan kita coba bikinkan timeline, misalnya pembatasan PSBB itu di Jakarta dan DIY ya, Jabodetabek dan DIY. Jabodetabek itu ya DKI lah, itu tanggal berapa dia mulai PSBB. Kemudian ada regulasi-regulasi apa yang menyertainya, misalnya dari Dinas Perhubungan atau Kementerian Perhubungan, penutupan KAI, ya toh. Nah, apakah itu, dan nanti akan kita overlaykan dengan jumlah kasus di di DKI seperti itu. Kemudian DIY juga sama. Kita ambilkan atau di DIY kan tidak ada PSBB ya, Dok. Jadi nanti di DIY itu penetapan status bencana provinsi misalnya. Nah, pada saat penetapan itu apa yang terjadi? Berapa pasien yang masuk rumah sakit? Berapa pasien COVID? Berapa PDP, ODP? Kemudian ada klaster Indogrosir misalnya, yang kemarin Dr. Hendro itu sangat ini sekali, furious sekali, karena lo itu sudah tahu ada ini kok tidak ditutup. Nah, kemudian ada kebijakan dari Dinas Perdagangan DIY untuk menutup Indogrosir. Kalau nggak salah itu dari Pemda Sleman. Nah, itu nanti kita catat juga, kita masukkan juga dalam pembahasan.
Setelah ini kemudian ada kebijakan apa dan bagaimana pengaruhnya terhadap naik turunnya kasus harian di baik itu DKI maupun DIY yang sudah kita cari sejauh ini, baru DKI dan DIY ya, itu sudah ada informasi data sekunder mengenai kebijakan-kebijakan, tidak hanya kebijakan kesehatan, tapi juga kebijakan lintas sektor, dan juga ada laporan hariannya. Itu akan nanti kita coba bahas. Terima kasih Dok, tadi masukannya sudah jelas sekali, dan juga tadi ada masukan-masukan dari WHO juga. WHO juga dinamis dia. Ada pembatasan, karena awalnya WHO bilang tidak perlu masker karena ini droplet. Kemudian ada kemarin sudah dijelaskan, mungkin ada airborne tapi harus diteliti lagi. Jadi masker tetap harus digunakan, di-endorse penggunaan masker. Nah ini juga nanti kita masukkan juga. Interim guideline-nya si WHO ini di dunia itu seperti apa. Kemudian penerjemahannya di lokal itu seperti apa, lokal wisdom-nya seperti apa. Nah inilah kalau menurut saya waktu dulu Mbak Tari menyampaikan tentang PSBB ini, ada dua pendekatan, sama-sama daerah istimewa khusus ibu kota dengan daerah istimewa Yogyakarta, yang satunya menerapkan PSBB, kemudian yang satunya lagi tidak, tapi mengeluarkan kebijakan bencana daerah. Nah, ini apa bedanya? Apakah yang satu bisa menjamin ekonominya tetap berjalan, sementara kesehatannya juga ditangani, atau bagaimana? Nah, kita nanti akan di pembahasan akan kita coba bikinkan seperti itu. Kemudian yang tadi disampaikan oleh Dr. Darwito juga mengenai skala kecilnya, terminologinya ini saya mengambil dari beberapa daerah lain. Jadi ada PSBK, kalau di Makassar, Sulsel, Gorontalo itu, Gorontalo ya atau enggak? Itu dia bilangnya PSBK karena mereka melockdown-nya itu desa-desa. Mungkin kalau di tempat saya itu di Bantul itu yang di lockdown Banguntapan, karena Banguntapan itu yang paling banyak kasus positifnya seperti itu. Tapi itu di Bantul tidak ada. Nah, jadi ini terminologi skala kecil nanti juga akan kita telah lagi apakah ada selain dari daerah itu ada ini lagi. Kemudian yang data rumah sakit ini penurunan pasien rutin sudah kita dapatkan. Tapi ini data keseluruhan ya, nanti kita rencananya juga akan mewawancara rumah sakit juga berhubungan dengan penelitian yang lain juga. Nah, nanti apakah ini ada masukan dari teman-teman di rumah sakit seperti itu. Dan dampak pelaksanaan di skala lokal yang terakhir disampaikan oleh Dr. Darwito ini, DIY itu gotong royongnya tinggi, pembatasan keagamaan. Nah, ini akan kita masukkan juga. Jadi anjuran-anjuran dari MUI, kemudian sebentar lagi juga kita akan menghadapi Idul Adha. Apakah ini sapi-sapi dan kambing-kambing ini mungkin berpartisipasi, berpengaruh dalam peningkatan kasus COVID atau bagaimana? Nah, ini mungkin akan kita lihat kebijakan daerahnya seperti apa. Bagaimana orang kemudian karena pembatasan keagamaan ini akan beralih mengambil kurban secara online. Nah, otomatis yang penjual kambing lokal kan jadi, tapi menurut saya ini terlalu jauh sih kita diskusinya. Tapi nanti akan kita telah juga tentang kebijakan-kebijakan yang tadi itu kita bisa lihat di sini, peliburan sekolah, kemudian kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat dan fasilitas umum, moda transportasi. Oh ya, ini menarik juga Dr. Darwito yang tadi disebutkan WHO mengeluarkan airborne transmission ini, kemudian pada tanggal 29 Juli bioskop akan buka. Sementara di kebijakannya WHO itu bilangnya ada kemungkinan airborne transmission dalam indoor setting. Nah, tapi indoor settingnya seperti apa? Kalau di interim di scientific brief-nya WHO tadi malam juga kita bahas dengan teman-teman di Kemenkes itu indoor settingnya itu yang mengeluarkan cairan seperti ada paduan suara, kemudian fitness, kemudian ada juga restoran seperti itu. Nah, itu tidak disebutkan kalau indoor settingnya itu kalau cuma nonton film yang diem-diem aja, nah, gitu kan. Apakah kebijakan ini kemudian akan diterapkan oleh pemerintah Indonesia tanggal 29
bioskop tidak boleh buka atau gimana, atau tetap buka ternyata terjadi pelonjakan kasus, ada klaster baru XX1 misalnya, atau klasternya sesuai dengan nama film, itu mungkin akan lebih seru lagi. Tapi kita tidak harapkan seperti itu. Jadi seperti itu mungkin tanggapan dari saya. Terima kasih banyak masukannya Dr. Darwito. Saya kembalikan lagi ke moderator. Iya. Baik, sudah cukup jelas ya dari peneliti menyampaikan bahwa memang masukannya nanti coba kita telah lagi, tapi memang dibutuhkan dalam penelitian ini, gitu ya Mas ya? Iya, iya. Oke, Pak Darwito, Ya. bagaimana Pak? Ada lagi tambahan mungkin? Ya, mungkin nanti ini kan kalau kita setuju deh nantinya apa yang ini, karena nantinya ini sangat penting ya tentunya. Tapi prinsipnya bahwa kalau nanti itu memang dirilis secara resmi bahwa itu adalah airborne, maka itu seluruh fasilitas yang tertutup itu menjadi media transmisi. Karena kalau itu airborne disease, maka untuk tempat berkerumun dan tempat pasien itu semuanya adalah tekanan negatif. Sehingga akan memberikan suatu dampak yang besar kalau itu memang ini. Makanya nanti ini adalah peneliti karena masih masih dalam hal proses. Kalau memang airborne disease dan itu dirilis oleh WHO dan diakui oleh Kemenkes, maka satu perubahan namanya ASIU. ASIU itu ada yang tekanan negatif dan tekanan positif. Kalau Anda untuk mulai merawat PDP, pasien dalam pengawasan artinya sudah confirm bahwa dia ada positif COVID, maka semuanya mesti diletakkan di tekanan negatif. Kalau nanti itu terjadi, maka seluruh gedung yang pakai AC, yang sentral, itu menjadi suatu pertanyaan sebagai media transmisi. Karena udara itu kalau memang itu terjadi, udara itu akan melingkar-lingkar dan itu menjadi masuk di dalam, apalagi nanti termasuk di gedung bioskop. Makanya nanti kita tinggal tunggu apakah itu dirilis dan diakui atau masih dalam. Kalau memang itu tidak, maka okelah seperti ini jalan. Tapi ini adalah skenario yang kita sepakati dulu. Tapi kalau memang airborne disease, maka mungkin ini nggak masalah, tapi mungkin skenario-nya yang untuk kebijakan ya, hanya kebijakan kalau airborne disease seperti lain, dan masker menjadi tempat yang dimanapun tempatnya mesti pakai masker kalau memang itu airborne disease. Itu satu. Yang ketemuan untuk daerah-daerah yang ya, artinya kondisi masyarakatnya masih contohnya Surabaya deh atau Jawa Timur, di situ aturan pemerintah pusat kelihatannya termasuk anjuran MUI itu mungkin belum sampai bawah atau masih menjadi yaitu sebuah aturan tanpa implementasi. Karena kalau daerah yang sudah, saya yakin di DIY itu karena masyarakatnya lebih bisa menerima perubahan, sehingga DIY kasusnya itu biarpun pernah mengalami lonjakan tapi sudah mulai landai, dan ada yang disebutkan daerah hijau. Sehingga nanti kalau memang itu terjadi, DIY itu menjadi salah satu provinsi yang mungkin ya, apakah nanti di penelitian ini terbukti ya sudah lebih dahulu dengan new normal. Kalau lihat dari hasil dari pantauan per harinya yang mana yang mulai, biarpun ada pelonjakan tapi pelonjakan nggak begitu tinggi seperti itu. Kalau dilihat di daerah Jawa Tengah, kemudian di daerah Jawa Timur, DKI. Mungkin gitu aja. Terima kasih, mungkin selamat untuk meneliti dan nantinya saya pikir penelitian seperti ini penting dan ini akan menjadi masukan baik generasi sekarang maupun generasi besok. Terima kasih Mbak Tari. Ya, baik.
Terima kasih Dokter Darwito. Nah, mungkin sekarang kita buka pertanyaan atau kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti webinar ini juga kami mohon jangan sungkan untuk memberikan masukan juga mengenai penelitian ini. Monggo Bapak Ibu bisa melalui chat atau raise hand. Oke. Baik. Mungkin saya coba tanya aja ya untuk memanaskan kondisi atau diskusi ini. Ini tadi kan masukan dari Dokter Darwito cukup banyak ya, Mas Gede, juga tidak hanya pada kebijakan tapi juga ada melihat bagaimana dari dari data di rumah sakit dan juga pelayanan di rumah sakit dari Februari sampai saat ini, karena ternyata di rumah sakit penularannya cukup besar. Tapi poinnya yang mau saya tanyakan adalah pembatasan dari penelitian ini nanti di mana, terus fokusnya di mana? Karena kalau misalnya kita lihat dari Februari sampai saat ini kan terus berkembang ya, baik itu kebijakan maupun COVID-nya sendiri. Itu nanti seperti apa, Mas Gede? Bapak Ibu yang lain ditunggu, jangan lupa kalau ada pertanyaan, pernyataan, kami persilakan. Silakan Mas Gede. Ya, terima kasih Mbak Tari. Tadi pembatasan penelitiannya itu mungkin kalau kita ke retrospektif ya, kita retroaktif mengambil datanya, itu data tersedia semua. Kemudian kebijakan juga tersedia semua. Nah, jadi kita ambil titik poinnya adalah mungkin kita sampaikan, kalau tadi seperti Dokter Darwito sampaikan, jika betul ada airborne transmission, kemudian pasti akan berbeda strateginya. Nah ini kita tunggu apakah nanti memang oleh WHO kemudian akan disetujui oleh Kemenkes, WHO memberikan rekomendasi. Sekarang masih scientific brief, belum jadi interim guidance. Nanti kalau sudah jadi interim guidance, kemudian diadaptasi, kita juga sedang menunggu pedoman kelima keluar. Jadi mungkin kita ambil cut off point-nya adalah pada saat pedoman kelima ini keluar. Apakah sama dengan sebelum-sebelumnya atau ada kebijakan yang ekstrem keluar? Karena otomatis kalau saat ada kebijakan ekstrem keluar itu akan menegasikan kebijakan sebelumnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi sementara ini kita masih berpendapat sesuai dengan kerangka teori dan kerangka penelitian kita, kebijakan mitigasi ini masih valid. Jadi PSBB itu masih diperlukan. Jadi kita akan cut off-nya jika PSBB itu sudah dicabut, misalnya seperti itu. Dan kemarin ternyata ada masa perpanjangan PSBB lagi. Nah, ini akan kita masukkan juga kebijakannya. Jadi, cut off-nya adalah jika dirasa PSBB ini sudah tidak efisien atau kemudian dicabut oleh satu dan lain hal, mungkin mau digantikan dengan kebijakan kenormalan baru, misalnya seperti itu. Nah, itu nanti cut off point-nya kita batasi sampai di situ. Itu satu untuk yang kita lihat data sekunder mengenai pasien, kemudian kebijakan-kebijakan. Yang kedua, tetap akan kita tanyakan juga di masyarakat, memang periodenya kita berencana menggali informasi juga dari masyarakat dengan dua pendekatan tadi, bottom up dan top down. Bottom up-nya itu menggunakan pedoman yang sudah kita sama-sama godok, adalah pemberdayaan masyarakat RT RW itu. Jadi bagaimana tadi juga Dokter Darwito sampaikan, kalau di DIY ini orangnya lebih nerimo. Nah, untungnya kita adalah DKI dengan DIY itu sama-sama daerah dengan kepemimpinan yang sangat baik, khusus. Dan tidak banyak ininya, kabupatennya. Seperti tadi Dr. Darwito sampaikan Jawa Timur. Nah, Jawa Timur itu mungkin akan baik untuk dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Karena satu provinsi dia punya 30 lebih kabupaten dengan bukan daerah istimewa, sehingga kebijakan antar kabupaten, kota di provinsi tersebut beda-beda. Sehingga mungkin pemimpin provinsinya, gubernurnya itu bingung mau ngikut yang mana.
Seperti kita lihat juga di Jawa Timur, satu kota Surabaya dengan gubernur Jawa Timur mungkin ada konflik atau bagaimana perbedaan pendapat mengenai kebijakan pembatasan. Nah, seperti itu. Kemudian di Jawa Tengah kita lihat gubernurnya mungkin bisa bersinergi dengan kepala-kepala daerah di bawahnya. Seperti juga jangan Jawa Barat. Tapi kalau di DKI dengan DIY, kalau DKI jelas gubernur, kemudian wali kotanya itu ibaratnya apa ya, sendiko dawuh itu apa, manut mengikuti gubernurnya. Di Jogja juga sama, masyarakat, bupati dan wali kotanya juga mengikuti dari gubernurnya, seperti itu. Jadi ini bisa dibandingkan begitu antara DKI dan DIY. Nah, yang kemudian menjadi masalah adalah Jabodetabek itu sendiri, karena mereka meskipun di luar DKI, mereka juga berpartisipasi dalam pengurangan DKI karena banyak komuter di situ. Nah, ini yang mungkin nanti apakah bisa kita lihat dari kebijakan-kebijakan tersebut. Karena kebijakannya DKI itu sedikit banyak juga mempengaruhi populasi yang ada di Jabodetabek. Ya, jadi itu pembatasannya Mbak yang tadi saya sampaikan. Terima kasih pertanyaannya, menggugah sekali. Iya, baik. Terima kasih Mas Gede sudah cukup jelas ya. Tadi juga saya mau tanya tentang apakah akan tetap melihat persepsi masyarakat, tapi sudah Mas Gede sampaikan persepsi masyarakat tetap akan ditelaah ya, Mas Gede ya. Iya. Jadi memang artinya bisa disimpulkan bahwa penelitian ini penelitian yang singkat, tapi cukup peneliti harus bekerja keras karena tim peneliti. Iya, tim peneliti harus bekerja keras karena tadi mulai dari kebijakan yang naik turun juga kondisi dari tata pemerintahan wilayah masing-masing yang diambil Jabodetabek berarti Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok ya? Iya. Oh gitu. Oke. Baik Bapak Ibu, monggo apabila ada pertanyaan atau pernyataan untuk dapat disampaikan mengenai tipsnya, mungkin dapat memberi tips supaya lebih efisiensi dan atau strategi dari pengambilan datanya nanti seperti apa juga kami nantikan gitu. Silakan Bapak Ibu. Mungkin Mbak Tari karena belum ada yang tanya. Oh iya, silakan Dok. Ya, kan gini, kalau memang nanti sudah ada rilis resmi ya, ada suatu kebijakan resmi bahwa itu airborne, maka penelitian itu tetap jalan. Nah, artinya tapi pengambilan sampelnya atau di cut off point ini bahwa sebelum berlaku sebagai airborne. Karena nanti kalau merubah ini semuanya, saya pikir ini masih relevan juga kan. Tapi datanya, mungkin data itu diambil. Kalau data pasien di rumah sakit, saya pikir itu kan bisa mungkin apa yang Dr. Gede, Mas Gede tadi sudah tahu bahwa itu bisa diambil di tingkat versi atau di tingkat adalah data-datanya untuk kunjungan harian baik di rumah sakit yang gitu. Tapi kita semoga, tapi ya namanya ilmu ya berkembang seperti itu. Tapi kan ada cut off point. Jika nanti itu bahwa penelitian ini adalah sebelum adanya suatu atau mungkin ya artinya anulah ya cut off point-nya sebelum pemberlakuan mungkin sebagai airborne ya, atau mungkin ada suatu dimasukkan dalam satu catatan kan. Mungkin begitu aja Mbak Tari. Ya, baik. Terima kasih Dr. Darwito. Ini waktunya masih pukul 10, Bapak Ibu. Jadi kami masih membuka pertanyaan maupun pernyataan dan saran atau strategi dari yang mungkin Bapak Ibu punya untuk membantu penelitian ini. Saya mau beri masukan. Saya Ina dari Pusat Krisis Kesehatan. Oh iya, silakan Ibu Ina. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih nih Mas Gede, selamat ya. Selamat ya.
Nggak, atas presentasinya bagus soalnya. Ya ini aja, saya tadi mau maaf karena saya juga takutnya tadi ada yang kelewat. Tadi yang dijadikan sasaran pertanyaan itu masyarakat dan orang-orang rumah sakit saja ya kayaknya. Untuk pemerintah pusat maupun Pemda itu tidak dijadikan sasaran untuk wawancara mendalamnya. Seperti itu ya, kalau nggak salah ya seperti itu ya. Betul. Benar nggak? Ya baik. Kalau ngeliat judulnya ini kan dampak PSBB terhadap kunjungan pasien ke rumah sakit ya. Artinya PSBB itu adalah satu kebijakan yang luas ya, satu kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah. Dan ini gabungan saya lihat antara kuantitatif dan kualitatif ya. Jadi kalau menurut saya mungkin nanti perlu dipertimbangkan untuk wawancara mendalam terhadap paling nggak dinas kesehatan dan kalau mau nanti sekalian juga pemerintah pusat ya, dalam hal ini Kemenkes terkait hal ini karena pasti apa yang terjadi di lapangan itu kaitannya erat dengan kebijakan yang sudah dibuat. Jadi untuk lebih mencari akar masalah lebih detail lagi. Jadi nanti wawancara mendalam dari rumah sakit nanti pasti akan ketemu banyak-banyak masalah. Nah sehingga nanti penelitian ini akan bisa menyasar secara kualitatif sampai akar masalah yang terakar, benar seakar-akarnya gitu loh. Jadi ketika nanti kan awalnya dari rumah sakit nanya, nggak masalah nanya rumah sakit, tapi itu kan ibaratnya sebuah simptom yang di rumah sakit ini. Nah dari simptom-simptom ini nanti perlu dicari akar masalahnya dilihat dari sisi kebijakan yang besar, yaitu kebijakan pemerintah daerah maupun kebijakan pusat. Karena kalau nanti hanya rumah sakit yang diwawancara, dan ini hanya bicara dampaknya saja, artinya kalau secara kami yang di tempat kebijakan mungkin ada yang kurang mendalam gitu loh. Karena kalau pemegang kebijakan kan perlu tahu masalah sampai akarnya itu di mana sih gitu loh. Jadi kita tidak hanya melihat dari sebuah simptom saja, tapi dari penyebabnya. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Ina atas saran juga dan juga pernyataan. Mungkin saya langsung tanya nih kepada Mas Gede. Untuk Bu Ina tadi menyarankan untuk dalam penelitian ini juga menggali informasi dari stakeholders yang membuat kebijakan. Apakah nanti juga akan dilakukan atau kalau misalnya tidak dilakukan seperti apa, Mas? Ya. Bu Ina jangan ditutup dulu ya supaya kita masih bisa diskusi. Oke, siap. Siap, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ina. Terima kasih juga tadi sudah mengucapkan selamat kepada saya yang saya saya ulangi lagi, maaf. Jadi Mbak Ina memang Bu Ina memang ini kita mencoba untuk tidak melihat ke Dinas Kesehatan dan Kemenkes karena apa? Ini adalah kebijakan PSBB ini tadi kita lihat yang mengeluarkan kebijakan PSBB kan Kemenkes ya. Nanti akan bias organisasi karena yang mengeluarkan kebijakan kemudian ya kita akan mewawancara institusi yang mengeluarkan kebijakan. Nah, kalau hasilnya sejalan itu akan bias. Karena ya memang yang mengeluarkan kebijakan Kemenkes pasti hasilnya bagus. Tapi kalau misalnya hasil wawancaranya jelek, itu menjadi pertanyaan. Ini kebijakan yang mengeluarkan Kemenkes, tapi pada saat kita mewawancara Kemenkes dengan Dinas Kesehatan kok hasilnya bertolak belakang. Nah, gak enak tahu saya sebagai peneliti. Nah, makanya kita ambil dari top down approach tadi, kita akan mewawancara yang bottom up tadi, yang bawah itu di ujung akarnya tadi. Jadi nggak sampai ke batang akarnya, tapi di ujung akarnya itu masyarakat dan juga siapa yang melayani pasien COVID di garda terdepan adalah tenaga kesehatan di rumah sakit. Nah seperti itu Mbak Ina, kenapa tadi kita tidak mengconsider, belum mengconsider Dinas Kesehatan dan Kemenkes karena itu kebijakan-kebijakan ini asalnya dari pemerintah. Jadi kita tidak ingin bias atau tidak ingin kontroversi juga pada saat kita kemudian mewawancara Dinas Kesehatan dan juga Kementerian Kesehatan bagaimana implementasi kebijakan-kebijakan kesehatan di daerah seperti itu, Mbak. Jadi kita mencoba netralitas dan objektivitas, kita ambilnya dari masyarakat agar ini bisa menjadi masukan juga kepada pengambil kebijakan yaitu institusi kesehatan, Kementerian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan
agar ini loh persepsinya dari masyarakat seperti ini. Ada pedoman yang dikeluarkan oleh Kemenkes mengenai pemberdayaan masyarakat dan ternyata ini dibaca seutuhnya. Jadi PSBB di daerah yang membaca pedomannya Kemenkes itu sangat bagus sekali, tidak ada kunjungan COVID itu bisa ditekan. Bisa ditekan dalam artian bukan karena yang sakit kemudian dia tidak ke rumah sakit, tapi tidak ada penularan seperti itu. Nah, itulah yang melatar belakangi kenapa kami mengambil review kebijakan-kebijakan, kemudian dan kita mengambil wawancara dari rumah sakit dan masyarakat. Mungkin itu Mbak Ina, silahkan kalau misalnya ada pendapat lagi, Bu Ina, silahkan kalau ada pendapat lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Monggo Bu Ina untuk dapat menanggapi atau memberikan masukan lagi. Ya, terima kasih banyak Pak Gede tadinya. Ya, sebenarnya nggak apa-apa, cuman yang saya maksud wawancara untuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat bukan soal PSBB-nya. Tapi yang saya artinya gini, dalam melakukan studi kasus, nanti kan kita akan melihat sebuah masalah. Dan kalau kualitatif itu kadang-kadang masalah tuh ketika kita tanya baru kelihatan apa yang harus terus kita selidiki, jadi kayak bergerak gitu loh, kayak bergerak mencari sumber airnya. Nanti ketika wawancara rumah sakit, mesti akan ada terjadi problem-problem di lapangan. Problem di lapangan, di mana nanti problem itu ada satu akar masalah yang harus diteliti yang saya yakin gitu loh, pasti ada hubungannya dengan kebijakan pemerintah daerah pusat, belum tentu soal PSBB-nya, mungkin ada kebijakan-kebijakan lain. Diharapkan dengan mencari sampai ke akarnya itu adalah, sehingga nanti saran, rekomendasi yang disampaikan oleh PKMK nanti lebih tajam. Jadi tidak hanya sekedar menyatakan ternyata kebijakan PSBB itu tidak efektif. Karena rumah sakit begini, kenyataannya pasien terbanyak, selesai seperti itu. Tapi nanti dia akan bisa lebih tajam menyampaikan, karena ternyata kebijakan PSBB ini terkait dengan kebijakan, misalnya kebijakan tentang asuransi kesehatan. Misalnya, ini contoh aja. Sehingga perlu ini ketika kita memperbaiki ini, PSBB ini harus diiringi dengan perbaikan kebijakan terkait pembiayaan kesehatan. Contoh aja. Contoh maksudnya itu nggak nyambung sebenarnya, nggak terlalu nyambung ya. Tapi gambaran saya karena kan nanti saya akan menjadi konsumen dari penelitian ini ya, artinya saya sangat berkepentingan dengan penelitian ini. Tapi tentu saya berharap rekomendasinya nanti tajam sehingga ketika mengambil kebijakan, ketika kita kemudian mereview kebijakan, kita bisa lebih komprehensif. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Ina. Gimana Dokter Mas Gede? Ya, ini coba saya tampung ya. Nanti iya, tentu mungkin saja jelas. Itu sarannya sangat bagus sekali. Jadi kita suka yang tajam-tajam memang. Jadi untuk mempertajam dari hasil penelitian ini karena memang banyak sekali penelitian, kemudian hasilnya itu hanya deskriptif saja. Saya sangat setuju sekali dengan Bu Ina, karena memang Bu Ina adalah end user di pusat krisis dan sangat butuh sekali panduan-panduan dari akademisi seperti di PKMK ini, kemudian mungkin di universitas lain juga. Jadi ini yang saya coba tampilkan kembali, inilah kerangka teori kita, kerangka penelitian kita. Memang nanti akan coba kita akomodasi dulu. Kita diskusikan dalam tim, apakah ini memang visible untuk dilakukan wawancara dengan dinas kesehatan terkait, visible dalam artian satu tadi yang mengenai idealisme penelitian, ya kan, tentang produk kebijakan, kemudian kita tanyakan ke dalam perangkat law enforcement itu sendiri. Jadi seperti kita menanyakan apakah undang-undang keselamatan jalan kepada polisi, tentu saja mereka akan bilang, oh tentu kita kan law enforcement, tidak ada yang menggunakan helm seperti itu. Tapi di satu sisi juga kita ingin melihat ternyata misalnya sekali lagi ini masih pertanyaan penelitian, jika kemudian kebijakan-kebijakan PSBB pembatasan sosial, pembatasan sosial ini kemudian tidak efektif, apa solusinya? Jadi yang kita harapkan juga seperti itu, bagaimana penelitian ini tidak hanya ini loh ada masalah regulator, ini loh ada masalah, kamu cari sendiri solusinya, tidak. Kita juga sedapat mungkin membantu.
oh ini ada masalah, ini ada potensi solusi seperti ini. Rekomendasi kita seperti ini yang bisa langsung oleh teman-teman dari pengambil kebijakan di Dinas Kesehatan maupun Kementerian Kesehatan yang tadi sudah disarankan untuk diwawancarai, ini loh potensi solusinya seperti apa. Yang tadi juga mungkin saya jelaskan juga, ada potensi mengenai aerosol, bukan airborne transmission di indoor situation. Nah, padahal tanggal 29 ini akan dibuka bioskop. Tentu saja kita tidak bisa semena-mena bilang, oh industri bioskop harusnya tutup. Tapi kan ada orang-orang yang mencari makan di situ, mencari nafkah di situ. Nah, kita juga harus mencari solusi. Bagaimana caranya agar kebutuhan ini tetap dipertahankan, sementara lonjakan pasien COVID juga transmisi lokal juga tidak terjadi di tempat-tempat seperti itu. Nah, terima kasih masukannya, akan kita pertimbangkan untuk mewawancara juga dinas dan juga Kementerian Kesehatan. Mungkin sepertinya Bu Ina ini juga sudah siap bersedia menjadi responden kita. Banyak sekali yang ingin disampaikan sepertinya seperti itu. Nanti akan kita bikin off the record, tidak apa-apa. Silakan, tapi kalau misalnya yang nggak off the record mau disampaikan di sini juga nggak apa-apa, Mbak Ina, Bu Ina, silakan. Nanti saya curcol sama Gede. Iya kan nggak enak. Iya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Gede dan juga Ibu Ina. Nah ini kebetulan juga yang mengikuti webinar ini ada tim peneliti juga ya. Oh, ada. Mbak Madelina dan Dr. Belladonna. Mungkin ingin memberikan tanggapan juga untuk diskusi kita mengenai proposal kita yang pertama ini. Monggo dipersilakan. Oke, kita buka Dr. Bella, silakan. Dok. Halo. Ya, halo. Ya, sebenarnya dari saya tidak ada masukan lagi ya, karena memang saya melihat dari masukan dari Dr. Darwito juga sudah cukup diakomodir oleh Pak Gede, kemudian masukan dari Bu Ina juga sudah cukup diakomodir, dan memang apa yang disampaikan oleh Pak Darwito maupun Bu Ina ini memang memberi masukan lagi kepada rencana penelitian yang akan dilakukan oleh Pak Gede maupun dengan tim kami nantinya. Mungkin dari saya itu saja. Ya, baik. Mungkin kita ke Mbak Madelina, apakah bisa dibuka? Apakah ada komentar, Mbak Madel, untuk diskusi tahap pertama ini? Monggo. Baik, terima kasih Mbak Tari. Selamat juga ini Mas Gede mewakili, Pak Gede mewakili tim peneliti dari Divisi Manajemen Bencana. Karena kalau kita review memang banyak sekali yang meneliti tentang pembatasan sosial berskala besar ini dari sosial dan ekonomi itu cukup banyak, namun yang dari sektor kesehatan itu masih sedikit, sehingga kami tertarik untuk batasinya ini memang langsung ke kunjungan pasien COVID gitu ya. Kemudian saya sama dengan Dr. Bella sampaikan tadi, dari awal menyimak masukan dari Pak Darwito, kemudian juga yang terakhir tadi dari Ibu Ina dari Pusat Krisis, itu terima kasih akan menjadi pertimbangan kami pada saat nanti minggu depan mungkin ya, minggu depan dan dalam bulan ini itu proses pengambilan data setelah ethical clearance keluar. Kalau untuk yang dari Pak Darwito tadi memang ada beberapa masukan, termasuk yang menjadi pertimbangan kami nanti adalah rumah sakit yang akan masuk dalam penelitian ini, yang akan menjadi subjek penelitian itu akan dilihat lagi. Cuman memang untuk rumah sakit ini kan, kalau untuk data pasien itu kan nanti kita lihat dari tren harian yang seperti disampaikan oleh Pak Darwito, bisa diakses dari Persi atau dari mana, itu juga memang sudah data publik. Cuman nanti kita coba membuatkan trennya, kemudian menyatukannya dengan waktu-waktu kapan kebijakan-kebijakan tentang pembatasan sosial ini itu dikeluarkan di Jabodetabek ataupun di DIY. Jadi data yang sudah ada tren harian itu nanti itu akan
disandingkan dalam satu grafik, ini rencananya ya untuk hasil, nanti terlihat misalnya 1 minggu ini dikeluarkan, itu kita akan lihat 10 hari ke depan bagaimana tren kunjungannya. Sehingga analisis yang dilakukan pun kami mencoba menggunakan data hubungan non-parametrik, nanti cuman memang tidak sampai ke tahap mencari pengaruh, mana yang berpengaruh dari 5 kebijakan PSBB itu. Apakah misalnya 5 itu kalau nggak, pertama kan yang kita buang yang penggunaan masker dan segala macam itu kita buang, tapi kita fokus ke PSBB-nya, itu kita tidak sampai cari ke pengaruh, dan itu nanti akan kita rekomendasikan ke peneliti selanjutnya. Siapapun yang dari hasil penelitian ini, jika memang ini ada hubungannya, nah silakan untuk dicari pengaruh, mana kira-kira yang sangat berpengaruh. Kemudian kalau untuk yang airborne itu memang kita membatasi, karena ini penelitian dan memang harus segera kita laporkan itu di akhir Juli, kita diberikan waktu hanya sampai pertengahan Agustus, jadi memang kita akan membatasi mulai dari Februari, artinya mulai dari penemuan kasus pertama 2 Februari sampai dengan 30 Juni kemarin. Jadi apapun yang setelah itu kita akan cut, mungkin akan kita lanjutkan atau kita rekomendasikan untuk peneliti yang lain. Kemudian yang menarik juga tadi dari Ibu Ina, sama seperti jawaban, memang ada pertimbangan seperti itu, dan di pertanyaan penelitian itu kita memang bertujuan itu menggambarkan. Jadi nanti di penelitian ini kita akan menggunakan pendekatan literatur online, kita akan lihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan per daerah. Jadi definisi operasional dari pembatasan sosial dalam penelitian ini mungkin agak berbeda dengan pembatasan sosial berskala besar yang kita ketahui. Nah itu nanti silakan mungkin juga peneliti juga boleh mengupload proposalnya nanti biar dilihat. Jadi nanti kita akan menggambarkan di DIY seperti apa, kemudian di Bekasi seperti apa, yang dimaksud dengan pembatasan sosial itu seperti apa. Nah itu nanti kita akan mencoba mencuplik itu semua, menggambarkan itu semua. Nanti pada saat pada saat kita membuat hasil, stakeholder dalam hal ini pusat dan daerah itu akan sangat kami pertimbangkan seperti masukan Dr. Ina tadi, akan sangat kami pertimbangkan jika memang kami ragu untuk menyatakan itu gitu ya, menyatakan sesuatu nanti misalnya, nah itu kami akan menempatkan stakeholder sebagai pihak yang menjadi triangulasi, kita akan melakukan triangulasi kepada stakeholder. Ya kira-kira seperti itu kalau dari saya. Terima kasih Mbak Tari, saya kembalikan. Ya, terima kasih Mbak Madel atas masukannya dan juga komentarnya. Monggo Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan lagi, kami persilahkan. Namun jika tidak, mungkin cukup sampai di sini saja ya, Mas Adean. Nanti, Mas Gede, nanti kita akan ketemu lagi rencananya di tanggalan ini adalah 29 Juli pukul 1 atau 13 sampai pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Di mana pada tanggal tersebut tim peneliti akan mempresentasikan dari proses penelitiannya seperti apa dan data yang berhasil dikumpulkan seperti apa. Monggo Bapak Ibu. Sepertinya tidak ada. Mungkin dari Dr. Darwito ada lagi Dok atau cukup? Saya pikir cukup lah itu, kalau diteliti semuanya nanti Mas Gede yang kalang kabut. Betul. Ini ada dulu, nanti ada peneliti-peneliti lain yang mungkin belum tercover di sini. Karena itu udah ini besar sekali itu penelitian ini, nanti analisisnya dan yes. Ini yang nanti. Saya pikir nanti yang meneliti yang lain dibahas lah apa biar, karena nanti kan diharapkan Agustus ya. Agustus semuanya udah kumpul ya? Yap. Iya, karena pertengahan Agustus ya. Iya. Oke. Diusahakan. Oke, makasih. Baik, terima kasih Dr. Darwito. Ya. Oke, selanjutnya mungkin Bapak Ibu sebelum kita akhiri, mungkin saya akan menginformasikan lagi Mbak Wiwit minta tolong dibuka website
manajemencovid.net. Ya, jadi websitenya Mbak. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, webinar kita hari ini adalah baru satu sub penelitian. Ada 7 penelitian lagi yang tadi dipaparkan dalam PPT singkat. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang tertarik untuk topik-topik yang lain, Bapak Ibu sekalian bisa mengunjungi website yang ada di monitor Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau misalnya ya www.manajemencovid.net. Jadi setiap harinya akan ada jadwal terbaru per tanggal dan juga waktunya dan juga materinya insya Allah akan kami upload sebelum webinar dimulai, dan juga setelah webinar dimulai kami akan upload juga reportase dari diskusi ini juga materinya. Jadi Bapak Ibu bisa ke atas mungkin, oh ya ke boarding maaf. Jadi di bawah ini kalau misalnya Bapak Ibu mau melihat apa saja dan bagaimana presentasi dari hasil-hasil penelitian terkait pandemi COVID-19 ini, bisa mengklik judul-judul yang kiranya Bapak Ibu sekalian dapat membantu baik itu dalam pemahaman maupun persoalan dari lembaga atau institusi yang Bapak Ibu hadapi. Nah, jadi kami juga membuka untuk dilakukan kerjasama baik dalam penelitian maupun nanti dari tindak lanjut dari penelitian ini. Itu saja mungkin yang kami dapat informasikan. Mas Gede, ada pernyataan terakhir? Oh tidak, saya terima kasih ke moderator dan juga pembahas, ada Iya. Vito dan juga penanya tadi. Baik,